Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ika. Dan kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk berbicara mengenai kesehatan mental bagi orang muda, khususnya untuk Gen Z dan Gen Alpha. Nah, teman-teman yang terkasih, kita kan sekarang ini hidup di zaman yang serba cepat, serba dituntut, dan juga sering dibanding-bandingkan. Di luar kita memang kelihatan baik-baik saja, padahal dalam hati kita tuh capek, penuh pikiran, dan juga overthinking yang bahkan membuat kita itu susah untuk tidur. Kadang juga kita tuh pengen bilang sama Tuhan, kalau Tuhan, aku capek, tapi aku harus cerita ke siapa? Nah, hari ini aku mau mengajak teman-teman semuanya untuk mau jujur sama siapa? Jujur sama diri sendiri dan juga sama Tuhan pastinya. Kita akan membahas mengenai sesuatu yang sering banget kita sembunyiin sebagai orang muda, apalagi Gen Z dan juga Gen Alpha, yaitu kecemasan. Kita ngomongin kecemasan ya bukan berarti kita itu mengasihani diri kita sendiri, melainkan biar kita tuh tahu bahwa kalau kita berjalan sendiri, kita tuh nggak perlu takut, karena Tuhan tuh selalu ada dan selalu mengerti dengan kita, sehingga Tuhan selalu menuntun kita. Oke teman-teman, banyak dari kita yang mungkin pernah ngerasain yang namanya cemas tanpa alasan, takut akan masa depan nanti gimana, atau mungkin ngerasa diri kita tuh belum cukup baik, atau bahkan kita tuh terjebak dengan pikiran kita sendiri yang mungkin isinya negatif semua. Kita juga sering bilang dengan mulut kita sendiri kalau aku tuh baik-baik aja loh gitu. Padahal hati kita berkata aku butuh pertolongan, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, sama seperti lirik lagu dari Hindia yang berjudul Evaluasi, mungkin teman-teman tahu ya, yang liriknya seperti ini. Perjalanan yang jauh, kau bangun untuk bertaruh. Hari belum selesai, biasa saja, kamu tak apa. Sebuah kalimat yang sangat sederhana, tapi sangat menyentuh. Artinya apa teman-teman? Artinya bahwa kita itu terlalu keras sama diri kita sendiri. Kita itu mau semuanya terlihat baik-baik saja, terlihat oke. Padahal kita itu sebagai manusia, semuanya itu rapuh. Jadi kita tuh nggak perlu harus kelihatan kuat setiap hari, begitu teman-teman. Dan juga kalau teman-teman ngerasa hari ini teman-teman itu lagi nggak baik-baik aja, itu sangat tidak apa-apa teman-teman, karena itu adalah hal yang sangat-sangat manusiawi. Nah teman-teman, di tengah kecemasan itu, Yesus itu menyapa kita loh melalui sabdanya, yang mana ada di dalam Injil Matius bab 11 ayat 28-30. Yang mana kutipannya seperti ini. Dan di sini, Yesus itu memanggil bukan orang-orang yang kaya, bukan orang yang kuat, bukan orang yang suci, dan juga bukan orang yang hidupnya itu serba sempurna. Tetapi Yesus itu memanggil orang yang lemah, orang yang berat memikirkan hidupnya, dan juga yang suasana hatinya itu lagi berantakan gitu. Dan di sini Yesus tuh tahu kok teman-teman bahwa kadang yang berat itu bukan cuma tugas kampus, bukan juga cuma kerja dari pagi sampai malam gitu, tapi yang berat itu dari isi kepala sama isi hati kita yang gak kelihatan begitu. Nah teman-teman, di sini Yesus itu nggak bilang ayo kuat, ayo kuat, ayo kuat, tetapi Yesus itu bilang, ayo datang. Artinya apa teman-teman? Artinya bahwa Tuhan tuh gak nuntut kita untuk pura-pura tegar. Tuhan tuh cuma mau satu hal aja dari kita, yaitu datang kepada Tuhan dan biarkan Tuhan itu menguatkan diri kita sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. So, guys, don't be afraid to come and surrender to God. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan saya mengenai kesehatan mental untuk orang muda. See you later.